jujur kalau secara pribadi kedinasan sangat tertarik Bu ya. Bagaimana yang dilakukan di SMPN 1 Kalasan ini bisa kita implementasikan juga di kita, mungkin diawali juga dari sekolah kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo pemirsa, para netizen hebat channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, dan pelestari. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Sudah agak lama kita tidak berjumpa untuk ngobrol cerdas. Hari ini kita ketemu lagi akan ngobrol cerdas dengan tamu super kita dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya dari Kabupaten Sleman. Telah hadir 3 narasumber kita, 2 dari Kabupaten Sleman, 1 adalah ibunda kita dari Magetan ya. Baik, saya akan perkenalkan. Kali ini kita akan ngobrol cerdas terkait dengan kunjungan beliau bersama tim dari Kabupaten Sleman ke Kabupaten Magetan dalam rangka belajar bersama, membersamai anak-anak hebat dari kelas khusus olahraga SMP Negeri 1 Kalasan untuk latih tanding dengan anak-anak hebat kita di Kabupaten Magetan. Baik, kita kenalan dulu yang paling ganteng di antara kita berempat. Beliau adalah pengawas SMP Kabupaten Sleman. Monggo Pak, memperkenalkan diri. Yeah. Nama saya Prapto Nugroho. Maaf. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Negeri Sleman. Ya. Dulu sebelumnya Kepala SMP Negeri Kepala SMP Negeri 1 Kalasan. Berarti beliau ini juga alumni Kepala Sekolah SMP 1 Kalasan. Di episode sebelumnya kita ngobrol dengan alumni orang tua SMP 1 Kalasan dan alumni SMP Negeri 1 Kalasan yang saat ini menjabat sebagai pengurus komite. Baik, istimewa betul kan tamu kita? Baik, kita akan beralih kepada Bu Yuni, monggo Bu. Ya, kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yang membawahi bidang pendidikan olahraga di SMP maupun di SD. Nama saya Yuni Mulyani Asih. Ya, Bu Yuni ini dari Dinas Pendidikan dan Olahraga. Ada perbedaan nomenklatur antara Sleman dan Magetan. Kalau di Sleman, Dinas Pendidikan sendiri dan Dinas Pemuda dan Olahraga berdiri sendiri. Ya. Tapi kami di Magetan, Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga menjadi satu. Nah, ini yang cantik juga di sebelah saya ini. Beliau ini adalah asli Magetan. Beliau adalah sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan. Monggo Bu, berkenalan. Terima kasih netizen. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bunda Titik, saya sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan. Insyaallah yang mewakili Bapak pada acara pagi hari ini ada kunjungan dari SMPN 1 Kalasan Kabupaten Sleman. Ya, baik netizen, kita sudah mengenal satu persatu narasumber kita kali ini. Maka selanjutnya kita akan
berbincang atau ngobrol cerdas terkait program tadi, uji kompetensi siswa kelas khusus olahraga SMP Negeri 1 Kalasan di Kabupaten Magetan. Mungkin gimana Pak? Kok ceritanya kok sampai bisa terjadi program yang seperti hari ini? Tentu pasti ada apa ya? Paling tidak rencana begitu ya sebelumnya. Seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Bunda. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu mempunyai 3 sekolah SMP. 3 sekolah dengan kelas khusus olahraga. Satu adalah SMP Negeri 1 Kalasan, itu yang dengan SK Kementerian tadi. Yang 2 SMP Negeri 2 Tempel. Dan SMP Negeri 3 Sleman itu dengan SK dari Bupati. Nah, sebelum kami lebih lanjut menjelaskan itu berarti breakdown dari SK Kementerian begitu? Yang ber-SK dari Kementerian cuma SMP Negeri 1 Kalasan. Setelah melihat perkembangan di SMP 1 Kalasan yang bagus, kemudian Dinas Pendidikan dan Pora mereka membuat ide baru, di mana menempatkan 2 sekolah lain di tempat yang terpencil. Ya, maksudnya mereplikasi ya, menduplikasi. Betul. Karena dari analisis pelaksanaan di Kalasan 1 berjalan dengan bagus. baik dan Kondi juga melihat dengan baik, maka dibuat replikasi tapi dengan SK Bupati. Yaitu SMP Negeri 3 Sleman ada di tengah. Yang sisi barat ada SMP Negeri 2 Tempel. Jadi kalau kita lihat dari Dinas Pendidikan itu adalah intervensi kami adalah kebijakan. Kebijakan untuk menentukan kelas olahraga. Yang kedua adalah kami mencukupi sarana prasarana standar olahraga, bukan asal alat. Sehingga kami betul-betul memberikan pada sekolah itu alat yang benar-benar standar untuk olahraga itu. Dalam perkembangannya itu untuk SMP Negeri 1 Kalasan ada 3 pintu ya. Satu adalah 3 keunggulan, sepak bola, voli dan basket. Dalam perjalanan waktu itu ternyata kami melihat di SMP 3 Sleman itu lebih menonjol di sepak bolanya. Terkait dengan GSI dia menang terus. Walaupun kami yang bawa ini ada kiper terbaik di sini yang kita bawa sini itu. Dan banyak pemain lolos sampai ke nasional yang dibawa untuk olahraga. Yang di SMP Negeri 2 Tempel itu mengarah ke atletik. Kenapa? Karena geografis dari SMP 2 Tempel itu mendekati Gunung Merapi, sehingga itu atletiknya luar biasa. Sering naik turun ya. Ya kuat secara fisik. Harusnya Magetan ini gudang atletik. Nah mungkin dekat dengan gunung juga Bu. Nah itu mungkin saya semangat kok Pak. Saya dulu kan mantan atlet kelas kabupaten tadi. Luar biasa. Karena dulu nggak ada sarprasnya ya, jadi nggak sampai ke provinsi atau ke nasional. Tapi saya bersyukur juga, andai kata dulu saya sampai atlet nasional nggak ketemu Bapak gitu. tidak akan duduk bersama di sini. Untuk berikutnya Dinas Pora nanti Ibu akan menjelaskan apa itu di bidang pembinaannya. Termasuk hari ini juga dari Pora yang menandai kami. Dan kenapa kami pilih 2 SMP yang lain selain 1 Kalasan itu karena analisis dari Dinas Pendidikan dan Pora itu di samping pembagian wilayah itu juga dilihat prestasi yang sudah dia peroleh, potensi di dalam dan potensi orang tuanya. Seperti hari ini dari SMP 1 Kalasan yang datang ke SMP 1 Magetan ada 1 bus orang tua tidak kami biayai. Dia biaya sendiri datang ke sini untuk mensupport anak-anak. Ini bukti bahwa semuanya menyatu untuk mendukung putranya atau olahraga.
Nah, kenapa kami pilih SMP Negeri 1 Magetan? Kami juga browsing di internet. Memang di sini kepo-kepo ya, Pak. Kepo-kepo. Mungkin kalau akademis mungkin setingkat 4 pakem Pak Peneliti barangkali ya. Kalau kami di SMP dikepoin. Mungkin SMP Magetan setingkat dengan SMP 4 pakem gitu ya. Karena sama-sama tinggi. Kami sampai 1 Kalasan baru ranking 6. Sleman dari 124 gitu. Nah, kami lihat prestasi olahraga juga bagus. Kemudian saya dengar ketua MGMP yang juga guru di SMP itu kontak dengan teman dari Magetan dan ternyata cocok dan memang direkomendasi. Klik ya. Nah, rekomendasi. Maka kami hari ini kami datang ke SMP 1 Magetan sparring partner. Jadi kami itu punya pembinaan setiap yang kami tahu ya dari Kalasan itu kurikulumnya, kalau kita agak menjauh, kurikulumnya adalah kurikulum biasa, anak-anak biasa, jumlah juga sama 40/1, tetapi plus 6 jam khusus untuk olahraga 40/6. Nah, itu belum latihan lain. Nah, seminggu 3 kali. Itu belum mereka latihan di klubnya. Sehingga anak itu relatif kadang-kadang dari jam 5 pagi sudah kami wajibkan masuk, kita larikan fisiknya. Kemudian mungkin dia sampai rumah pukul 9 malam. Kepala sekolahnya ikut lari nggak, Pak? Lihat Bu. Kami yang ngawasi ada 3 jalan raya Bu. Nah itu ngomong ya, filosofi kami untuk menjadi olahraga dan kami dan saya melihat dari Bu Kepala Sang yang baru ini komplit dengan hal itu, apalagi Bu Murti itu ketua MGMP PJOK Sleman. Nah, sekali lagi kenapa kami kesini, kami sangat recommended untuk datang ke sini dan untuk pembinaan kami di mana satu latihan di sekolah, nanti ada keluar, ini sudah ke berapa nih? Sampai sudah ke Ponorogo, pernah ke Blitar, pernah ke Cisaga Jawa Barat, pernah ke Semarang, pernah ke Cilacap. Nah, sekarang ke sini. Nah, nanti endingnya adalah untuk kegiatan kompetisi antar kelas olahraga SDY. Dan nanti seluruh kelas olahraga SDY menyatu, ada 15. Itu menyatu. Kalau sekarang itu yang ketempatan adalah kota Yogyakarta. Tapi beliau menyewa venue di UNJ. Sehingga standar atlet, memang atlet. Demikian. Luar biasa untuk SMP atau terima kasih. Mungkin Bu Yuni bisa ditambahkan dari sisi kebijakan, kemudian dukungan dana. Iya. Urusan budgetingnya seperti apa, karena tadi kan pasti di luar normal ya. Ini termasuk abnormal ini. Karena akan mencetak generasi muda penerus bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin yang dididik lewat kompetensi olahraga itu biasanya identik dengan sportivitas, kemudian kejujuran, kemudian disiplin, saling menghargai, kerjasama, kemudian yang penting sehat pasti. Gimana, monggo Bu Yuni? Jadi Dinas Pora itu secara rutin juga kami menganggarkan untuk kegiatan khusus KKO saja ini kurang lebih hampir 600 juta. Ya, maksud saya kegiatan untuk apa? Karena tadi yang disebutkan oleh Pak Prapto hanya pelatihan saja ya, karena dan dia ini juga kita secara keseluruhan untuk KKO ini kita mengakomodir baik honor pembantu pelatih. Karena tambahan jam yang 6 jam tadi kan enggak ini. Jadi kami mengakomodir selama 8 bulan honor pelatih maupun pembantu pelatih. Juga ada latih tanding, juga kami training pack yang dipakai tadi merah itu juga dari kami setiap tahun rutin. Berarti termasuk kepala sekolahnya ada insentif ya? Tambahan itu ada. Kepala sekolah tidak. Tidak. Ikutnya yang dapat. Tidak apa-apa, semangat. Pelatih dan pembantu pelatih yang kita akomodir yang tidak dianggarkan dari sekolah dari kami. Kemudian ada training pack. Kemudian ada fasilitas antara lain uji tanding, kompetisi TKDI, itu dari sewa bis sampai lain-lain semua kita anggarkan dalam rangka
mencari bibit unggul, karena nanti di tahun 2023 kami ada event namanya Popda, Pekan Olahraga Daerah. Nah itu kami juga menganggarkan di kegiatan multi event dan single event itu kurang lebih Kalau maksudnya apa? Yang multi event? Multi event, single event ini dalam rangka mencari bibit, salah satunya ada Pekan Olahraga Daerah, kemudian O2SN, baik SD maupun SMP, baik online maupun offline. Kami lakukan karena kalau offline-nya untuk mencari bibit nanti di ajang Popda. Kemudian online-nya kemarin alhamdulillah masuk grand final untuk pencak silatnya 12 anak tingkat nasional. Alhamdulillah. Kemudian GSI-nya ini ada 5 pemain kita masuk nasional di Bogor dalam rangka training center. Satu-satunya pelatih DIY yang diambil dari Sleman juga. Baik ini jadi seru, artinya ini sudah tahun ke-11 itu. Kalau ibarat orang menanam, netizen waktunya memanen ya. Tadi sampai di nasional, kita doakan nanti tidak hanya berhenti di tingkat nasional, tapi kita doakan bisa membawa nama baik Indonesia ke event internasional. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir masih ada Kuwait, anak kami yang pasti ini kita selalu juara umum di tingkat DI, pasti khususnya atletik. Ini kita selalu menggodok Bantul Kota semua kalah. Bantul Kota, Kulon Progo maupun Gunung Kidul selalu kita libas. Khususnya atletik itu kita 15 emas. Nah ini anak ini ke Kuwait mendapatkan perunggu luar negeri. Kuwait. Benar kan? Sudah perunggu kalau di Kuwait tidak mudah. Artinya itu menjadi faktor pemicu supaya yang lain akan semangat, termotivasi untuk terus berprestasi. Baik, terima kasih. Mungkin tambahin sedikit bahwa kami di Sleman itu pembinaannya tidak berhenti di SMP. Kami sampai ada kelas khusus olahraga, ada SMA, ada SMK, sehingga tidak terputus SMP kemudian tidak, tapi sampai ke SMA. Nah setelah sampai SMA mungkin terserah ke cabangnya masing-masing untuk pendalamannya. Nah, maksud saya karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk pemimpin masa depan kita, janganlah sampai Undang-Undang 23 itu membuat kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Akhirnya kita tidak bisa memantaskan diri. Ini menjadi salah satu contoh bagus ketika untuk kepentingan negara itu tidak ada hubungannya dengan ini manajemennya kabupaten kota, ini manajemennya provinsi, ini manajemennya tidak, semua untuk Indonesia. Baik, yang terakhir dari Ibu Endang Ambarwati yang Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magetan, bagaimana Bu, apa yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Disdipura Magetan setelah adanya kunjungan ini? Monggo. Terima kasih Bun. Matur suwun atas kunjungan. Jadi sangat bagus sekali ya apa yang dilaksanakan Kabupaten Sleman, utamanya di SMPN 1 Kalasan yang sudah ditentukan ya. Kalau kita lihat historisnya tadi kan ditentukan oleh pemerintah pusat terpilih ya. Jangan melihat tentunya asesmennya juga mungkin seperti itu. Dan mungkin juga kalau kita lihat karena di situ ditetapkan sebagai sekolah KKO, otomatis punya potensi tersendiri di bidang olahraga. Mungkin itu yang perlu kita gali juga untuk kita. Jujur kalau secara pribadi kedinasan sangat tertarik bagaimana yang dilakukan di SMPN 1 Kalasan ini bisa kita implementasikan juga di kita. Mungkin diawali juga dari sekolah kita di sini SMPN 1 Magetan. Cuman memang itu kan tidak bisa sendiri, artinya kan kolaborasi. Cuman delalah di kita ini kan poranya juga satu, jadi satu pemuda olahraganya lebih mudah ya. Sebetulnya sudah satu, tidak harus dengan ada OPD lain, tapi sudah di kita terkait dengan intervensi kebijakan maupun sarana prasarananya.
Saya pikir ini sesuatu yang sangat bagus, apalagi mewadahi anak-anak yang punya potensi itu. Namun juga kita perlu pikirkan lagi karena di kita jenjang yang lebih tinggi, kita kan maunya selaras nanti begitu ini nggak mandek di sini kan gitu anak-anak ya. Kita mungkin juga perlu koordinasi dengan lintas ke atas lagi Bun ini, sehingga kolaborasi ke sana itu ya, artinya seperti itu. Sepertinya kalau tidak salah di Sidoarjo sudah ada ini. Yang di Magetan itu ada ya. Sehingga nanti kita mungkin koordinasi dengan dinas provinsi. Betul, Licapdin artinya memang ini betul apa yang diketikkan Bunda, walaupun Undang-Undang 23 itu mengadakan pembatasan kewenangan, tetapi bukan berarti kewenangan itu membatasi untuk anak-anak kita nanti berkembang lebih bagus lagi untuk NKRI. Undang-undang olahraga ya, jelas yang memayungi kita. Makanya kami sangat tertarik sekali ketika memang nanti dengan tentu saja ini kan hal yang perlu dikoordinasikan semuanya, membuka wawasan baru bagi kami yang di Magetan. Oh ternyata anak-anak itu sebetulnya bisa terwadahi ketika punya prestasi yang tersendiri. Mungkin juga nanti sebagai kita mulai memapping lah, mungkin belum bisa kayak langsung Kalasan, mungkin dengan mewadahi anak-anak yang di MGMP masing-masing ya, di PJUK itu punya ini sekolah ini punya unggulan di cabur ini, nanti mungkin kita mapping, kita awali itu dulu. Mulai dari langkah kecil. Iya benar. gitu. Nanti lama-lama lari. Pasti, insya Allah pokok ditinggal Bunda kita harus masih. Iya, makanya ini inspirasi buat semuanya, buat kami di sini. Dan motivasi tentu kami, apalagi kedatangan panjenengan di sini tadi, ini kan menjadi langkah awal gitu ke depan untuk memulai. Ngaten Bun. Ya, terima kasih. Ternyata kita saling menginspirasi, kita saling memotivasi, itulah supaya nanti NKRI ini tetap ada dan semakin maju. Harus kita jaga semua persatuan dan kesatuan dengan toleransi, mengalahkan diri sendiri, memantaskan diri, melakukan yang terbaik. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, dalam kebersamaan, dalam kebinekaan. Baik, demikian tadi obrolan cerdas kita terkait dengan program kelas khusus olahraga untuk uji kompetensi di Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini dapat menginspirasi dan memotivasi para netizen hebat tercinta. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.